Saat hatiku gelisah, ku datang mencari. Yes, Voice of Hope, suara pengharapan, kembali menyapa saudara dan sahabat dimanapun berada. Kali ini dengan judul Doa Transformational. Di Filipi pasal yang pertama, kalau kita membaca ayat 9 sampai 11, salah satu yang pantas untuk digarisbawahi adalah ketika Paulus berdoa supaya kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Doa transformasional harus dipenuhi kerinduan akan pertumbuhan rohani. Bukan hanya dipenuhi kerinduan akan pertambahan materi, akan jawaban doa yang bersifat egosentrik, tetapi akan pertumbuhan rohani. Doa transformational tidak hanya berdoa agar saya diberkati, tetapi agar saya bertumbuh dewasa dalam kasih dan kebenaran, agar siapapun itu yang didoakan bukan sekedar supaya sembuh, supaya kuat, tapi supaya bertumbuh dewasa di dalam kasih dan kebenaran. Doa seharusnya tidak berhenti pada hal-hal jasmani, tapi juga pertumbuhan rohani, agar jemaat, agar saya, agar saudara, agar keluarga kita diubahkan semakin seperti Kristus. John Stott menulis, God's purpose is not just to save us from sin, but to make us like His Son. Doa yang sejati bukan memaksa Tuhan mengikuti keinginan saya, melainkan mengubah hati kita supaya selaras dengan hatinya. Gordon Fee berkata, the goal of Spirit's work is nothing less than the recreation of the believer into the likeness of Christ. Artinya, setiap kali kita berdoa, Roh Kudus bekerja di dalam kita, membentuk pikiran, emosi, dan kehendak kita supaya semakin menyerupai Yesus. Dallas Willard menulis, spiritual formation in Christ is the process of transforming the inner person to become like Jesus Himself. Doa bukan hanya cara untuk mengubah dunia luar, tetapi terutama untuk mengubah dunia dalam. Hati, sikap, dan cara pandang kita. Kadang Tuhan tidak langsung mengubah situasi karena Dia sedang mengubah pribadi kita. Doa transformational bukan jalan untuk mendapatkan apa yang kita mau, tapi jalan agar kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Doa mengubah fokus kita dari aku kepada Kristus. Doa mengubah tujuan kita dari berkat menjadi keserupaan dengan Kristus. Saudara-saudari, ketika doa menjadi sarana transformasi bukan sekedar transaksi, maka hidup kita akan memancarkan Kristus dengan segala kebaikannya. Ada seorang berdoa pagi-pagi, Tuhan, tolong saya agar lebih sabar. Dia pergi ke kantor, kemacetan panjang banget. Dia bertanya kepada Tuhan, kok macet Tuhan? Bukankah engkau mau lebih sabar? Itu sebabnya Tuhan izinkan situasi, kondisi terjadi hari ini supaya engkau belajar sabar seperti Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope edisi Oktober dengan tema Passion in Prayer. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, yuk like dan share ke teman-temanmu. Butuh dukungan doa? Silakan chat kami di @rajawali.fm melalui Instagram dan juga TikTok. Mau bergabung dengan komunitas yang positif dan penuh kasih? Ayo jadi bagian dari Raja Wali Family Ministries. See you, Tuhan memberkati.